بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقرأ الباقون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Oleh karenanya bulan Ramadan juga dijuluki dengan Syahrul Qurra, bulannya para qurra, dan juga dijuluki dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada bulan ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menyibukkan diri dengan Al-Quran pada bulan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhatamkan Al-Quran 1 kali pada setiap Ramadan dan 2 kali mengkhatamkan Al-Quran di hadapan Jibril kepada Jibril alaihissalam. Nabi SAW mengkhatamkan 2 kali pada 1 tahun sebelum wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat, mereka membaca Al-Quran di salat tarawih dengan bacaan yang panjang, sampai-sampai di antara mereka ada yang bersandar di tongkat atau di tiang karena panjangnya bacaan imam. Begitu juga para salafus salih, para ulama-ulama terdahulu, ketika datang bulan Ramadan, mereka menyibukkan diri dengan Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita? Sedangkan kita menjadikan bulan ini sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau bulan ini kita tidak bisa berhasil, kapan lagi kita akan menjadi orang yang berhasil? Oleh karenanya di bulan Ramadan kita ditempah menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Dengan apa? Dengan menjalankan syariat-syariat ini, dengan menjalankan amal-amal saleh, sehingga setelah berlalu bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin, telah datang kepada kalian cahaya dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, yang Allah dengan kitab tersebut
menunjukkan kepada orang-orang yang mengikuti yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam, yang dengan kitab tersebut Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya kepada jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan mereka minaz zulumati ilan nuri biidnih, dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan memberikan kepada mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi billati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Allah mengatakan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin." Allah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah mengatakan di dalam ayat yang lainnya, "Wa shifaa'ul lima fis sudur," dan obat dari apa-apa yang berada di dalam hati. Oleh karenanya, orang-orang yang jauh dari Al-Qur'an merupakan orang-orang yang lalai, merupakan orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri," dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Oleh karenanya jangan heran kenapa hidup kita menjadi sempit. Kenapa hidup kita menjadi sempit, menjadi susah? Mungkin salah satunya karena kita jauh dari Al-Qur'an. Fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia mengatakan, "Wahai Tuhanku, kenapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta, padahal dulu aku bisa melihat?" Qala, Allah mengatakan, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Demikian itu dikarenakan telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, fanasitaha, kemudian engkau mengabaikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikianlah pada hari ini engkau diabaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita semangat dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sebaik-baik kitab, sebaik-baik mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada sebaik-baik nabi melalui perantara sebaik-baik malaikat. Di antara keutamaan dari membaca Al-Quran, yang pertama adalah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah," sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, membaca Al-Quran, wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang-orang yang mendirikan salat serta menginfakkan dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, sirran wa alaniyah, baik itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Perniagaan dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita. Yang Allah mengatakan di ayat setelahnya, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahala-pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan menambahkan kepada mereka keutamaan-keutamaannya. Ayat ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan fi kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harf, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, akan tetapi alif satu huruf, walamun harf, dan lam satu huruf, wa mimun harf, dan mim satu huruf. Sehingga kalau kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 30 pahala. Belum lagi kita membaca satu halaman, satu juz, 5 juz, atau satu Al-Quran. Tentunya pahala tersebut sangat besar, dan ini merupakan salah satu dari keutamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di antara keutamaan dari membaca Al-Quran, bahwasanya Al-Quran akan datang sebagai syafaat di hari kiamat. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih, karena dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Di dalam hadis yang lainnya Nabi SAW mengatakan, as-siyam wal Quran yushfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran kedua-duanya akan menjadi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa akan mengatakan, ay Rabbi mana'tuhu at-ta'ama wa syahwat. Wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari makan dan dari melampiaskan hawa nafsu. Fasyafi'ni fi, maka jadikanlah aku sebagai penolong baginya. Wa yaqulul Quran, dan Al-Quran akan mengatakan, ay Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu an-nauma bil lail, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari. Fasyafi'ni fi, maka jadikanlah aku sebagai penolong baginya. Kemudian kata Nabi SAW, fayashfa'an, keduanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan dihasankan oleh Syekhul Islam, oleh Al-Albani. Kemudian di antara keutamaan dari membaca Al-Quran, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran akan Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan. Kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah, melainkan Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Wa haffathumul malaikah, dan wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutnya di antara malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Di antara keutamaan orang yang baca Al-Quran, kata Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran nanti akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia dan berbakti kepada Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa yata'ta'u fih, dan orang-orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, wa huwa alaihi syaqun falahu ajran, dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dan kesulitan, maka baginya 2 pahala. Dan dari dalil-dalil tersebut di antaranya menjelaskan bahwasanya alangkah baiknya bagi seorang muslim untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, dengan memperhatikan tajwidnya, dengan memperhatikan tempat-tempat keluarnya, dan memperhatikan waqaf dan ibtida'nya, dan memperhatikan maknanya serta mentadabburinya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Aqimus shalah.